Pasar Setan Gunung Lawu. Hari ini Adi pergi untuk menemui kedua temannya yang bernama Tio dan Budi. Mereka bertiga berencana untuk pergi mendaki Gunung Lawu yang tempatnya tepat di perbatasan Jawa Timur. Setelah ketiganya bertemu, mereka kemudian naik bis dan berganti naik ojek. Hingga akhirnya sampailah di tempat tujuan dan memulai pendakian menuju ke puncak Gunung Lawu. Di tengah rute pendakian, mereka bertiga bertemu dengan seorang petani tua. Sang bapak petani tua itu mengingatkan mereka agar berhati-hati dan waspada agar tidak sampai masuk ke pasar hantu. Jika kalian sampai masuk ke pasar hantu, ingatlah ambillah daun sebagai uang kalian. Mendengar peringatan pak petani tua itu, Tio dan Budi malah menganggapnya sebagai hal yang konyol. Beberapa saat kemudian mereka sampai di pos peristirahatan bagi para pendaki yang berupa sebuah pohon. Pasar hantu, uang daun, konyol sekali pak tua itu. Hei, pak tua itu mengingatkan Ketalo. Akhirnya kita sampai di pos ini, ayo kita istirahat. Adi, Budi dan Tio mulai beristirahat di bawah pohon besar tersebut sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Tiba-tiba dengan tampang malu-malu Tio mengatakan pada kedua temannya bahwa dia kebelet pipis. Teman-teman, aku ke belakang sebentar ya, kebelet nih. Hehe. Kemudian Tio pergi ke belakang untuk membuang air kecil. Setelah selesai dan hendak kembali ke tempat teman-temannya, dia mendengar ada suara keramaian. Dia merasa aneh dan mencari asal suara tersebut. Hah? Di atas gunung kok ada keramaian ya? Aneh sekali. Akhirnya Tio sampai di tempat di mana suara keramaian itu berasal. Dia menjumpai adanya sebuah pasar tradisional yang ramai di atas gunung. Tio pun merasa aneh dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tidak masuk akal sekali, bagaimana bisa ada pasar di sini. Tio kaget bukan main. Sesosok hantu seram berdiri di sampingnya dan menawarinya untuk membeli barang dagangannya. Hantu itu menjual barang dagangan berupa potongan anggota tubuh manusia. Tio ketakutan sekali. Hei anak muda, belilah jualanku ini. Hei bocah, beli juga punyaku ini. Yang ini masih seger loh. Tio yang ketakutan itu langsung mengambil uang di dompetnya, namun sang hantu makin marah karena tidak mau uang sungguhan. Dia pun teringat pesan pak petani tua. Dia mengambil beberapa daun di sekitar sebagai pengganti uang. Setelah membayar dengan beberapa lembar daun, para hantu pun senang dan mempersilahkan Tio pergi dengan membawa banyak barang belanjaan. Dengan perasaan takut Tio pergi meninggalkan pasar hantu itu. Akhirnya Tio bertemu kembali dengan kedua temannya dan bercerita tentang kejadian yang baru saja dialaminya, sambil menunjukkan barang belanjaannya. Adi dan Budi kaget bukan main setelah tahu isi tas belanjaan Tio. Lihatlah kalau kalian tak percaya. Mereka bertiga ketakutan dan segera pulang saat itu juga. Rencana mereka untuk mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak pun batal. Mereka tidak ingin bernasib sial dan celaka jika harus bertemu dengan penunggu gunung.